Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia, atas rahmat, nikmat dan hidayahnya yang senantiasa menjadi pembimbing untuk kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla pula agar Allah jadikan nikmat tersebut menjadi bekal kita untuk mempersiapkan masa di mana kita akan berpulang kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak, kecuali yang mereka berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa hatinya yang dipenuhi dengan keselamatan, hatinya yang jauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Nah, kaum muslimin dan muslimah azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di sifat wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pembahasan ghuslul yad, ghuslu al-yad, yaitu membasuh ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Sesudah kita membasuh wajah, dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku. Kama fi qaulillahi azza wa jal wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Dan yang dimaksud siku adalah sendi atau tempat persambungan antara lengan bawah dan lengan atas. Maka ini adalah siku. Dan juga sebagaimana hadis dari sahabat Humran ibn Aban radhiyallahu anhu,
anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, bahwa Utsman meminta air wudu untuk gunakan beliau berwudu. Kemudian beliau menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Humran berkata, "Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin, tsumma ghassala al-yusra mithla dhalik." Kemudian Utsman membasuh tangan kanannya sampai siku, Thalatha marratin, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian thumma ghassala al-yusra mithla dhalik, membasuh tangan kiri dari ujung sampai siku, demikian juga, yaitu sebanyak 3 kali. Dan di sini dijelaskan bahwa makna dari kata faghsilu aydiyakum ilal marafiq, ila di sini menunjukkan maknanya adalah ma'a, yaitu bersama. Berarti bukan batasnya saja, tapi harus disertai dengan sikunya juga apa? Harus dibasuh. Siku harus terkena apa? Terkena air wudu juga. Sebagaimana sebagian para ulama berpendapat bahwa siku termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh kedua tangan. Walaupun ada yang lain atau ada juga ulama yang tidak berpendapat demikian. Di mana hal ini karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dari sisi memahami makna kata apa? Ila tadi. Dan untuk cara mengusapnya, cara membasuh atau cara membasuh tangan sampai siku ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 cara. Yang pertama, bahwasanya membasuh tangan ini bisa dimulai dari atas, dari siku, dimulai dari siku ke ujung, kemudian balik dan kemudian diulang lagi sebanyak 3 kali. Ini dari hadis Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Kemudian tata cara yang kedua dari Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya. Berarti air mengalir atau air dialirkan dari atas, dari ujung dialirkan ke siku. Ini cara yang kedua. Tadi dari atas ke bawah sambil dibasuh. Yang kedua dari ujung ke siku. Ini cara yang kedua. Dan keduanya dibolehkan. Dan keduanya boleh. Jadi untuk membasuh tangan atau ghuslu al-yadain ini bisa dari siku kemudian sampai ujung, dan ujungnya bukan hanya sampai pergelangan tapi harus semua kena sampai ujung jari. Karena sebagian kadang hanya mencukupkan sampai
pergelangan atau sampai punggungnya saja. Adapun ujungnya tidak disertakan. Kadang ujungnya tidak disertakan, maka harus. Nah, begitu juga dari atas atau dari ujung, maka dari apa? Dari ujung jari-jari dilanjutkan sampai apa? Siku. Ini ya. Dan itu diulang sebanyak tiga kali. Ini ghuslul yadain. Kemudian sesudah membasuh kedua tangan, dilanjutkan dengan mengusap atau mashur ra'si. Mashu ar-ra's, mengusap kepala, dan masuk dalam bagian kepala yaitu al-udhunan, kedua telinga. Dan juga nanti akan dibahas bagaimana kalau kepalanya itu terdapat penutup seperti sorban dan yang semisalnya. Nah, adapun mengusap kepala, maka yang diusap adalah seluruh bagian kepala. Seluruh bagian kepala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wamsahu bi ru'usikum", dan usaplah kepala kalian. Dan usaplah kepala kalian. Dalam? Nggih. Kalau dia rambutnya panjang, kita baca dulu ya. Adapun tata caranya nanti, kalau wanita yang rambutnya panjang, nanti insya Allah mudah. Nah, di sini dibawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah. Sebagian ulama yang membela pendapat tersebut, yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, bolehnya mengusap sebagian kepala, mengira bahwa yang diusap itu hanyalah sebagian kepala. Mengusap, yang diusap hanya apa? Sebagian kepala. Karena mereka beralasan bahwa huruf ba, wamsahu bi ru'usikum, huruf ba di situ dalam ayat tersebut adalah litab'id, menunjukkan sebagian kepala saja. Oleh karenanya mereka memahami bahwasanya wamsahu bi ru'usikum artinya pun apa? Usaplah sebagian kepala kalian, bukan usaplah seluruh kepala kalian. Adapun di sini yang dikuatkan pendapat dari makna ayat wamsahu bi ru'usikum ay jami'u ru'usikum, yaitu kami berpendapat wajibnya mengusap seluruh bagian kepala. Dan ini sebagaimana juga mengikuti contoh dari Nabi SAW, di mana yang dimaksud bagian kepala, kalau kemarin batas wajah dari mulai tumbuhnya apa? Rambut, maka kepala dimulai dari tumbuhnya rambut sampai tengkuk. Ini kepala. Nah, dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, ini bagian apa? Kepala. Kemudian juga di sini dibawakan makna atau perkataan Al-Imam Ibnu Burhan rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang menyangka bahwa huruf ba tersebut yang dalam ayat tadi wamsahu bi ru'usikum di situ bermakna sebagian kepala, maka dia telah membawa kepada perkataan ahli bahasa Arab sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang mereka tidak ketahui, berarti ini makna atau pemahaman yang belakangan saja, mengatakan bahwasanya itu sebagian.
Kemudian Imam Asy-Syaukani pun berkata, pendapat yang mengatakan bahwa huruf ba dalam ayat itu bermakna sebagian adalah tidak benar. Al-Imam Sibawahi telah mengingkari orang yang mengatakan atau berpendapat demikian di banyak tempat dalam kitabnya. Bahkan disebutkan di sini 15 tempat dalam kitabnya. Beliau mengingkari orang yang mengatakan wamsahu biruusikum, bi-nya di sini maknanya sebagian, beliau mengingkarinya dan beliau ulang sebanyak 15 kali di dalam banyak kitab beliau. Maka pemahaman yang benar atau pendapat yang benar bahwasanya makna dari kata wamsahu dan usaplah dengan kepala kalian, bi-nya di sini bermakna apa? Seluruh kepala, semua bagian kepala, dari mulai awal atau ujung tumbuhnya rambut sampai akhir tumbuhnya rambut, yaitu di tengkuk. Dan adapun mengusapnya, dan ini bisa dilakukan oleh wanita juga dan mudah, karena ketika mengusap ini air bukan dalam posisi di tangan penuh, tapi apa? Ketika ambil air kemudian dituangkan semuanya, hanya tersisa tipis, tersisa air tipis di tangannya, kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di bagian depan kepala, kemudian ditarik sampai ke tengkuk, kemudian dibalik lagi ke depan. Adapun wanita, apalagi kalau rambutnya panjang, malah lebih mudah, karena dia akan paling balik ikut sebagian aja, kecuali yang dipotong cekak segini. Nah ini mungkin agak, tapi insya Allah bisa, karena air yang nempel di tangan ini airnya tipis, bukan kondisinya banyak. Jadi kalau banyak, itu baru lagi nanti ini yang menyusahkan, ini agak susah. Tapi kalau airnya itu tipis, karena ini mengusap kepala, itu bukan dalam kondisi tangan ini penuh dengan air, tapi tipis saja, ya. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dengan kedua tangannya. Maksudnya kedua tangannya adalah kedua telapak tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar, beliau bawa ke belakang, tarik ke belakang, wa adbar, balik lagi. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari sisi depan kepala, thumma dhahaba bihima ila qafah, kemudian ditarik atau dibawa sampai ke tengkuk, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dibalikkan lagi ke tempat awal bermula mengusap kepala. Dimulai dari kepala bagian depan, kemudian ditarik belakang, selesai, kemudian dibawa ke depan lagi. Al-Imam Ibnu Isa At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, dalam bab ini ada juga hadis yang diriwayatkan dari jalan Muawiyah, Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dan juga Aisyah. Dan Aisyah beliau rahimahullah juga mengatakan, dan Aisyah beliau yaitu Al-Imam Tirmidzi juga mengatakan, hadis Abdullah bin Zaid yang tadi kita bawakan adalah hadis yang paling sahih dan paling baik dalam bab ini, yang menjelaskan tentang sifat bagaimana mengusap ke kepala. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dan yang paling baik dalam bab pembahasan mengusap ke kepala.
Kemudian Imam Asy-Syaukani berkata, hadis ini sebagai dalil diperintahkannya mengusap seluruh bagian kepala. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya mengusap kepala itu yang diusap napa? Seluruh bagian kepala. Mengambil airnya 2. Tadi pas ngambil kalau di gayung ngambil 1 bisa. Kemudian diusapkan 2, kemudian dicipratkan ya, supaya tidak terlalu nempel banyak. Nah, kemudian baru dipakai untuk mengusap kepala. Adapun kalau pakai keran bisa ditadah. Nah, kemudian dicipratkan, kemudian baru digunakan untuk mengusap kepala. Kemudian termasuk bagian dari kepala adalah kedua telinga, yaitu mengusap kedua telinga. Maka hukum mengusap kedua telinga sama sebagaimana hukum mengusap kepala, yaitu wajib hukumnya, karena kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Karena Nabi SAW pernah berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua telinganya sebanyak 3 kali pula, dan mengusap kepalanya, dan beliau bersabda, al-udhunani minar ra's. Nabi SAW pernah berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, dan mengusap kepalanya, dan beliau bersabda, al-udhunani minar ra's. Kedua telinga masuk bagian dari kepala. Jadi kalau mengusap kepala tadi sekali, maka begitu juga telinga. Setelah kepala selesai dilanjutkan, setelah mengusap kepala selesai balik, kemudian langsung dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Ada mengusap kedua telinga, yaitu dengan dengan memasukkan ibu jari ke bagian dalam, dan bukan ibu jari, jari telunjuk ke bagian dalam, kemudian ibu jari nempel di bagian luar. Ibu jari nempel di bagian luar. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa mengusap kedua telinga itu hukumnya sama dengan mengusap kepala, yaitu wajib hukumnya. Dan hadis al-udhunani minar ra'si, bahwasanya kedua telinga merupakan bagian dari kepala, ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh banyak sahabat. Adapun mengusap kepala dan telinga di sini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr tadi tentang sifat wudu Nabi SAW, beliau berkata, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi." Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya. Kemudian wa adkhala isba'aihi bis-sabahataini fi udhunaihi. Kemudian Nabi SAW memasukkan jari telunjuk fi udhunaihi, ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi, dan ibu jari beliau gunakan untuk mengusap bagian luar telinga. Wa bis-sabbahataini batina udhunaihi, dan
yang jari telunjuk mengusap apa? Bagian dalam. Jadi ketika memasukkan ini bisa diusap sebentar. Baru bagian luar ditarik. Diusap sebentar, kemudian baru diputarkan. Ini untuk cara mengusap kepala dan telinga. Dan di sini pun dijelaskan mengambil air baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Mengambil air baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala berkata dalam As-Sunnah, di dalam Al-Hadis, tidak ada dalil yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Keduanya diusap dengan sisa air yang digunakan untuk mengusap kepala. Sebagaimana halnya diperbolehkan mengusap kepala dengan air sisa yang ada di kedua tangannya setelah ia membasuh kedua tangannya. Jadi mengusap kepala pun di sini tidak diharuskan mengambil air baru, tapi boleh dengan bekas air sesudah mengusap atau membasuh kedua tangan. Nah, sisanya langsung bisa digunakan untuk mengusap kepala. Berarti kalau itu sisanya, berarti kira-kira air yang tersisa di tangan tebal atau mboten? Tipis sekali. Maka ketika kita mengambil air lagi dan mengambil air baru, ini berarti napa hukumnya? Sunnah. Mengambil air baru untuk mengusap kepala sunnah. Dan itu pun kita tuangkan dan cipratkan. Dan kita sisakan sedikit saja yang ada di tangan, kemudian baru digunakan untuk mengusap kepala. Sebagaimana ketika mengusap kedua telinga pun ini tidak ada dalil dari As-Sunnah yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Berarti sisa air mengusap kepala dilanjutkan untuk mengusap telinga. Sebagaimana hadis dari Rubai' binti Muawwid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadayhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air sisa yang ada di kedua tangannya. Ini menunjukkan mencukupi dan boleh. Tidak harus mengambil air baru untuk mengusap kepala, sebagaimana juga nanti untuk mengusap kedua telinga. Maka di sini dijelaskan pula, maka penjelasan Al-Imam Al-Albani di atas bahwa dalam As-Sunnah tidak ada dalil yang mewajibkan mengambil air baru, bukan berarti tidak boleh mengambil air baru untuk mengusap telinga. Tapi sunnah, disunahkan, boleh dan disunahkan. Karena disebutkan dari hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Berarti mengambil air baru. Maka kesimpulannya di situ dijelaskan seseorang diperbolehkan mengambil air baru dan diperbolehkan juga mengusap kepala dan telinganya dengan sisa air yang ada di kedua tangannya setelah ia selesai membasuh kedua tangannya. Niki untuk perihal air yang digunakan untuk mengusap kepala dan sifat mengusap kepala dan kedua telinga.
Dan di sini dijelaskan bahwasanya mengusap kepala dan kedua telinga ini dilakukan satu kali saja. Dilakukan satu kali saja. Sebagaimana dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berwudu dengan mengusap kepalanya satu kali. Kemudian beliau berkata, siapa yang ingin melihat bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah cara bersuci beliau, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya sekali, sebagaimana yang dicontohkan sinten Ali bin Abi Thalib. Dan juga dari hadis Rubai' binti Muawwid radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap kepalanya, beliau mengusap bagian depan dan belakang darinya, kedua pelipisnya dan kedua telinganya satu kali. Satu kali. Kemudian Al-Imam Abu Dawud berkata, hadis-hadis Utsman radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya sahih menunjukkan bahwa mengusap kepala dilakukan hanya cukup dengan sekali saja, dengan satu kali saja. Kemudian juga berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, di dalam riwayat Sa'id bin Mansur ada penjelasan yang tegas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala satu kali saja. Dan hadis tersebut menerangkan bahwa mengusap kepala lebih dari satu kali adalah perbuatan yang tidak disukai. Nah, mengusap kepala lebih dari sekali itu merupakan apa? Perbuatan yang tidak disukai. Ini perkataan Al-Imam Ibn Hajar. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani pun menambahkan lagi, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah mengusap kepala hanya satu kali. Ini untuk mengusap kepala, karena mengusap kepala ini yang sesuai dengan nas dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mengusap kepala mencukupkan dengan sekali, walaupun yang lain, anggota yang lain itu 2 kali atau 3 kali, maka kepala hanya cukup sekali. Kemudian disinggung di sini mengusap bagian atas sorban. Dari sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya, yaitu mengusap sorbannya, dan mengusap khufnya, mengusap sepatunya atau khuf di sini ya. Dan dalam riwayat yang lain dari Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas 2 khuf, yaitu sepatu, dan khimar, yaitu sorbannya. Yang dimaksud khimar di sini adalah penutup kepala. Penutup kepala, yaitu sorban. Karena di sini Imam Asy-Syaukani berkata yang dimaksud dengan khimar di sini adalah sorban, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Kemudian mengusap rambut depan kepala atau jambul dan sorban. Di sini dari sahabat
Mughirah bin Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa ala imamati wal khuffain wa ala imamatin wal khuffain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian beliau mengusap jambulnya dan mengusap bagian atas sorbannya dan kedua sepatunya, yaitu kedua khufnya. Kemudian dibawakan perkataan dari Imam Ibnu Qudamah, apabila sebagian kepala terbuka sebagaimana yang telah berlaku menurut kebiasaan, bahwa hal ini biasa atau hal tersebut biasa terbuka, maka disunahkan mengusapnya bersamaan dengan mengusap sorban. Yaitu kalau ada dari rambutnya yang masih keluar ketika memakai sorban, karena sorban ini kalau dipakai yang diikat itu atau yang saya juga nggak pernah makainya, ada caranya sendiri dan itu makainya agak rumit, agak susah. Maka di sini dibolehkan dibolehkan tanpa harus melepas sorbannya, tapi mengusap jambulnya dan sorbannya dan ujung atau bagian atas sorbannya. Maka Imam Ahmad menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sorbannya dan jambulnya bersamaan, sebagaimana hadis dari Al-Mughirah tadi. Adapun peci kemudian kopiah atau songkok, maka tidak diperbolehkan mengusap bagian atasnya. Maka tidak diperbolehkan untuk mengusap bagian atasnya karena mudah untuk dilepas, dilepas. Dan di sini dijelaskan beberapa alasan, diantaranya peci, kopiah dan songkok menurut kebiasaan tidak menutupi seluruh kepala. Tidak menutupi seluruh kepala. Ini masih nampak rambut di samping-samping. Adapun sorban itu bahkan telinga pun tidak kelihatan. Itu untuk sorban. Kemudian yang kedua, tidak sulit untuk melepasnya. Untuk peci tinggal dilepas. Adapun sorban lebih susah, lebih ribet untuk melepasnya. Nah, untuk wanita di sini. Adapun kerudung atau jilbab wanita, maka diperbolehkan mengusap bagian atasnya. Terlebih lagi kalau wanita tersebut khawatir dengan pandangan laki-laki ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, karena Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengusap bagian atas jilbabnya. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir. Ya, berarti boleh. Kalau memang khawatir, apalagi tempat tersebut tidak ada kamar mandinya, susah. Nah, kalau ada kamar mandinya kan bisa masuk kamar mandi berwudu di dalam. Tapi kalau di luar maka boleh masih memakai tanpa harus melepasnya. Boleh mengusap bagian atasnya. Dan tadi mengusapnya kita pahaminya tidak seperti posisi tangan ini atau kedua telapak tangan dipenuhi dengan air atau banyak airnya. Jadi sangat tipis sekali sudah. Karena kalau dibasahi nanti ya basah semua ya. Kalau sekabeh kasihan juga. Nanti masuk angin malah ya. Nggih. Cuman kadang walaupun ada perempuan, ada laki-laki, kadang tempat itu masih terbuka dan masih nampak dari penglihatan di luar itu atau bisa dipandang. Kecuali tempatnya sudah aman, ya ini lain lagi ya. Maka ini yang lebih menenangkan. Adapun ketika tempatnya tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk melepas jilbab, melepas kerudungnya, maka
diperbolehkan untuk mengusap bagian atasnya. Ini karena hadis dari Ummu Salamah. Kemudian lanjut satu kali lagi kakinya sekali ya. Biar selesai napa wudunya, tidak nangis. Kemudian yang terakhir yaitu ghuslu ar-rijlain, membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai apa? Kedua mata kaki. Ini sebagaimana yang di tangan, yaitu ilal mirfaqain. Ila di sini maknanya apa? Bersamaan. Nah, bukan hanya sampai batasannya saja, tapi apa? Ikut kena air wudu. Sebagaimana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarihi fa adrakana wa qad arhaqna al-asra faja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailun lil a'qabi minan nar marrataini aw thalatha. Rasulullah pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan safarnya. Ketika safar beliau pernah tertinggal. Kemudian Nabi SAW menyusul kami. Sedang ketika itu kami terpaksa menunda waktu asar sampai menjelang akhir waktunya, sampai menjelang waktu akhirnya. Maka kami memulai berwudu dan membasuh kaki-kaki kami. Dan Abdullah bin Amr melanjutkan, kemudian Nabi menyeru dengan suara yang sangat keras, wailun lil a'qabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Marrataini aw thalathan, beliau mengulangnya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Jadi di sini menunjukkan kita supaya memperhatikan ketika membasuh kedua kaki. Adapun yang diusap dari kaki di sini di riwayat Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, beliau berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu sampai perkataannya, "Tsumma ghassala rijlaihi al-yumna" atau "Tsumma ghassala rijlahu al-yumna." Kemudian beliau membasuh kaki kanannya hatta asyra'a fis sak, sampai betisnya, sampai mengenai apa? Betisnya. Berarti kalau betis apa? Di atas ini. Ini kan betis gitu. Ini betis, berarti tidak sampai ke atas, tapi sampai batasan sini, bawah betis ini. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis sak. Kemudian beliau membasuh kaki kirinya hingga mengenai betisnya, mengenai betis, berarti betis bagian apa? Bawah, tidak sampai ke atas. Hah? Kemudian Abu Hurairah berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka dari perkataan Abu Hurairah di sini menjadi jelas bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang wajib dibasuh. Kemudian dalam riwayat Mustawrad bin Shaddad al-Fihri, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu memijit-mijit, menggosok-gosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya, dengan
jari kelingkingnya. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadaika wa rijlai." Apabila engkau berwudu maka sela-selalah jari jemarimu atau jari jemari tangan dan kakimu. Kalau tadi ketika berwudu kita apa? Bahkan ketika mengusap atau membasuh tangan pun disertakan dengan apa? Menyela-nyela jari jemari. Begitu juga kita ketika apa? Membasuh kaki. Maka di sini disunahkan untuk apa? Menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking, dengan jari kelingking. Jadi kalau kita ambil air, maka apa? Kita tuangkan, kemudian apa? Gosok, kemudian sampai selesai. Begitu juga yang sebaliknya, yang kiri. Demikian. Pakai jari kelingking. Kalau yang kanan pasnya yang kanan. Karena susah kalau tangan kiri. Sakit juga bisa. Atau bisa juga dengan apa? Jari kelingking kiri. Ini untuk mengusap kaki. Jadi kalau sampai betis tadi, sampai sini. Ini. Batas bawah betis. Tidak sampai ke atas supaya apa? Mungkin di sini kita juga ketika menaikkan pakaian tidak sampai terlihat apa? Tidak sampai nampak auratnya. Jadi cukup sampai atas atau bawah betis, atas mata kaki. Ini untuk membasuh kedua kaki. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian untuk menggunakan menyela-nyela tadi caranya di sini dijelaskan, menyela-nyela jari jemari tersebut dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri dan dimulai dari bagian bawah jari jemarinya. Dimulai dari apa? Bagian bawah jari jemarinya. Adapun menyela-nyela dengan menggunakan tangan kiri, maka ini tidak ada dalam nas hadis. Yang demikian hanyalah perkataan Imam Al-Ghazali. Dan itu mengkiaskan dengan apa? Istinja, bersuci ketika apa? Bersuci dari buang air kecil atau buang air besar menggunakan tangan kiri. Adapun ini hanya pendapat saja. Berarti apa? Boleh dengan jari kelingking tangan kanan dan yang satunya dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Itu wallahu taala misal. Barangkali ini yang bisa kita bahas pagi hari ini, insyaallah. Monggo, barangkali ada yang tanyakan sebelum kita tutup. Ya. Ya. Di tengah-tengah wudu. Di tengah-tengah wudu kita kentut. Kalau kentut berarti mengulang dari awal. Ketika wudu kemudian belum selesai kemudian kentut, maka mengulang dari awal. Tapi ketika selesai wudu kemudian apa? Kentut, maka lanjutkan dulu sampai selesai. Lanjutkan mandi sampai selesai, dan nanti bisa napa? Diperbarui lagi wudunya. Nih. Adapun pemegang kemaluan di sini tidak mengapa karena tapi kalau di tengah-tengah wudu maka ini sangat dianjurkan untuk menghindari dulu sampai selesai. Adapun ketika proses mandi kemudian dia memegang kemaluan maka ini tidak mengapa karena ya ketika proses itu pasti akan ada sentuhan, tapi sentuhan tersebut berbeda dengan ketika menyentuhnya dengan syahwat karena pas mandi biasanya ya biasa aja karena memang untuk membersihkan ya. Maka tidak mengapa. Karena ketika mandi posisinya memang dia akan membersihkan seluruh bagian anggota tubuhnya terlebih lagi bagian kemaluan. Maka
Wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa. Dilanjutkan sampai selesai. Itu. Oke, mungkin. Oke, monggo. Membasuh wajah. Kalau memang posisinya lagi safar seperti ini, kita berusaha berhati-hati piyambak ya. Untuk berhati-hati sendiri mungkin dengan nyari posisi tempat yang paling mojok atau paling kira-kira paling kecil kemungkinan untuk nampak. Nah, mungkin bisa diambil solusi seperti itu. Sehingga ketika membasuh tangan, membasuh wajah, dia ya mungkin walaupun nampak tapi bisa diminimalisir, karena ya untuk menghindari seperti tempat-tempat yang umum tadi agak susah, agak susah. Kecuali di sini kalau bisa juga, kalau bisa atau kami sangat menganjurkan berwudunya di kamar mandi. Kalau ada tempat kamar mandinya, maka bisa masuk langsung ke kamar mandi supaya lebih aman. Itu insya Allah solusinya. Kalau pandangan saya seperti itu. Adapun kalau tidak ada kamar mandi, maka cari sekiranya yang agak terhindar dari pandangan mata laki-laki atau yang lainnya, supaya bisa berwudu dengan sempurna tadi. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk membasuh kepala. Nggih. Di hadis itu Nek kepala mengusap. Nggih, mengusap kepala. Itu ada disebutkan dari belakang. Itu bukan dari belakang. Ada yang terlalu. Ada yang kembali. Itu masuk dalam Hadis Umar. Di sini tadi disebutkan enggak? Tidak ada. Itu di Tembun ini. Enggak, yang meriwayatkan. Nah, ini makanya juga kalau saya belum pernah tahu yang redaksi dari belakang. Belakang situ disebutkan banyak cara. Yang pertama yang seperti tadi kita sebutkan dari depan belakang, ke depan lagi, kemudian dari depan ke belakang cuma sekali, tidak kembali ke depan. Kemudian disebutkan lagi dari belakang ke depan saja tanpa kembali. Kemudian dari belakang lagi, mulai belakang ke depan kemudian kembali. Ada mungkin sekitar 4 sampai 5 cara di hadis itu. Ya, untuk riwayat ini saya belum pernah yang selama saya mengkaji, saya lebih menguatkan ini, dan untuk tata cara tadi saya baru dengar dari jenengan. Atau riwayat tersebut saya belum tahu. Nggih. Bulughul Maram. Karena dulu waktu di sekolah, waktu di Alia juga kita bahas atau belajar Bulughul Maram, saya tidak dapat itu atau belum pernah, atau tidak tahu, saya tidak diajarin itu mungkin. Nggih. Jadi Allah alam siapa. Adapun tadi yang disebutkan adalah cara dari atau yang ditunjukkan dari hadis yang paling atau riwayat ini merupakan riwayat yang paling sahih dan yang paling sempurna tata caranya. Adapun yang lain mungkin ada, tapi tadi penjelasannya saya belum tahu. Nggih, Allah alam siapa. Mungkin ini bisa mudah-mudahan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas ini menjadi bekal kita untuk bisa menyempurnakan wudu kita dengan sempurna. Allah taala bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun di antara
kelanjutannya nanti tertib wudu, kemudian berurutan, insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.